Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bunda Rini, LHPPD. Perkenalkan, nama saya Asia dari BPPTE semester 6. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS mata kuliah praktek microteaching. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul bimbingan konseling Islam. Baik, langsung saja pada materinya. Di sini ada pengertian bimbingan konseling Islam. Menurut Dr. Hari menjelaskan bimbingan konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari dari eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya hidupnya selaras dan ketentuan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada pendekatan bimbingan konseling. Pendekatan bimbingan konseling menurut Arifin dalam Arbit adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kegiatan-kegiatan dan lingkungan hidupnya orang lain. Ada juga konsep pendekatan dan teknik konseling yang utamanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada hakikat manusia, yang kedua ada individu bermasalah dan bermasalah individu. Yang ketiga ada perkembangan bermasalah individu, yang keempat ada membantu individu bermasalah. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam. Yang pertama ada membantu individu tidak menghadapi masalah, yang kedua ada membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi, dan membantu individu memelihara dan mengembangkan dan situasi dan kondisi yang baik atau yang lebih baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Selanjutnya ada landasan bimbingan konseling Islam. Menurut Hadis Zaki, landasan konseling Islam adalah berpijak kepada yang benar tentang bagaimana proses konseling itu dapat berlangsung baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada konseling mengenai cara dan paradigma berpikir atau menggunakan potensi nuraninya. Terusnya ada metode bimbingan konseling Islam. Yang pertama itu ada metode al-hikmah, dan yang kedua itu ada metode al-mau'ah al-hasanah, yang ketiga itu ada metode mujadalah yang baik. Yang selanjutnya ada ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Ruang lingkup pelayanan bimbingan konseling konvensional mencakupi 4 bidang layanan. Yang pertama itu bidang layanan pribadi, yang kedua itu ada bidang layanan belajar, yang ketiga itu ada bidang layanan karir. Terusnya ada kompetensi konseling Islam. Menurut Al-Ghazali, seorang konselor harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama itu ada aspek spiritual, yang kedua itu aspek moralitas, dan ketiga itu aspek keilmuan dan skill. Langkah-langkah bimbingan konseling karir Islami. Proses bimbingan konseling Islami yang masih dalam tahap menjadi memberikan implikasi segenap aspek. Langkah-langkah dalam bimbingan konseling yaitu ada identifikasi kasus, yang kedua itu diagnosa, yang ketiga itu ada prognosa, yang keempat itu ada treatment, yang kelima itu ada follow up. Terus selanjutnya konsep akhlak mulia. Akhlak mulia adalah hiasan indah dalam sebuah kehidupan. Akhlak dalam agama Islam
memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alat mulia merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang mukmin. Secara etimologi, kata alat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata pada yang kata asalnya adalah polibun yang berarti ada atau ramai. Baik, itu saja penyampaian materi saya. Demikian presentasi pada hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.